Ya, selamat siang pemirsa Caldera Toba News. Saya Thomson Siagian sedang berada di daerah Duluk Sanggul ini bersama Bapak dan Ibu. Kalau di Toba disebut Amang dan Inang lah ya. Dari Desa Simataniari, Kecamatan Perlinditan, Kabupaten Kumbang Asendutan. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat ya. Saya berbincang dengan mereka ini karena saya sudah pernah meliput di Desa Simataniari tentang kegiatan mereka, baik itu yang berhubungan dengan tanaman kemenyaan, baik itu yang berhubungan dengan tanaman-tanaman hortikultura. Oke, saat ini Amang Inang ya. Ini Pak Binus Tanggang dulu nih, Pak Binus. Saat ini di Desa Simataniari tanaman apa aja yang sedang ditanam oleh masyarakat? Kalau sekarang ini yang ditanam masyarakat ya macam-macam lah, ada yang jagung, ada kopi, ada kemenyan, itu aja. Oke, nah susah nggak memasarkan hasil tanaman pertanian di Desa Simataniari? Susahnya Anggota. Kalau jalannya jelek. Jalan jelek. Yang dari mana ke mana yang jelek ini? Dari perluasan ke Simataniari. Dari perluasan ke Simataniari. Kepada Pak Uluan lah ya, Pak Uluan Nababan dan Pak Dosmar. Itu di Desa Simataniari jalan masih jelek. Kalau jalan jelek itu otomatis hasil pertanian susah diangkut. Dan itu harganya pasti murah ya. Nah, murah. Untuk itu perlu infrastruktur. Apapun caranya tolong Pak Dosmar dan Pak Uluan Nababan ya diperbaiki lah, diperhatikan. Soalnya video saya sebelumnya Pak Sitanggang sudah minta diperbaiki di tahun 2021 ya. Nah, setahun video saya belum diperbaiki, hanya jembatan itu yang kalau jembatan diperbaiki itu dari masyarakat swadaya, baru swadaya ya. Oke, swadaya Pak. Tolong dari Desa Simataniari. Kalau di Desa Simataniari ini kan hancur. Ini yang saya dengar kan hancur ini harganya bagus. Nah, kalau di Desa Simataniari seperti apa? Harga sekarang gimana? Ada berapa kualitas itu? Harganya ada yang 250, ada yang sampai 300. Yang paling bagus 300. Iya, 1 kilo. 1 kilo. Kalau di sana kan berapa hektar satu kan gitu. Ya rata-rata 1 hektar ada, cuma ikannya sekarang nggak kayak dulu banyak. Apa yang membuat kenapa tidak seperti dulu? Udah tua kok. Udah tua ya. Yang kemarin kan udah mulai ada remaja. Belum bisa dipanen itu, belum bisa Puluhan tahun lagi ya baru bisa dipanen. Tapi sudah dilaksanakan. Itu yang KTH aja yang melakukan peremajaan atau apa itu penduduk yang lain? Cuman KTH aja, yang masyarakat yang lain ya belum menerima peremajaan. Iya. Oke. Yang kemarin kalau nggak salah itu dibantu Toba Pak Lestari ya? Ya, benar. Dibantu bibitnya, dibantu penanaman, dibantu semua hasilnya untuk masyarakat juga. Oke. Emang ini kan siapa yang bisa cerita ini? Ini kan di Desa Simataniari kalau nggak salah itu berbatasan juga dengan Toba Pak Lestari konsesinya. Itu seperti apa? Gambaran hubungan antara Desa Simataniari dengan orang-orang TPL. Bisa saya ceritakan sedikit. Sebenarnya kalau antara TPL sama masyarakat Desa Simataniari sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Ada pun yang statement yang lain dibilang berucap kemenyaan, berucap hutan, sebenarnya tidak ada. Kalau menurut saya itu kan banyak itu kalau kita baca di media gara-gara TPL katanya kemenyan mungkin punah.
Betul nggak cerita ini? Ya sebenarnya tidak. Ini ibu-ibu ini, tolong ditanya aja lah ibu-ibu ini. Iya, Benar betul. atau tidak? Ini kan kalau kita baca opini-opini orang di media, katanya keberadaan TPL itu ya itu membuat punah katanya Kemenyan. TPL itu betul nggak itu contohnya mengambil tanah-tanah Kemenyan dijadikan jadi konsesi? Tidak betul itu. Padahal TPL ingin membantu masyarakat di sekitarnya. Sebagian masyarakat itu tidak mau karena dibilangnya TPL merusak tanah masyarakat di sekitarnya. Padahal itu tidak benar. TPL selalu memajukan masyarakat itu. Jadi kemenyanginan nggak ada yang diambil oleh TPL? Tidak. Padahal kemudian saya berdekatan sama TPL itu tidak diambil orang TPL. Masih tidak diambil. Masih kami kerjakan itu sekarang. Malahan dibantu TPL. Apanya yang dibantu TPL tentang kemenyan? Bibitnya Baru ditambah dengan pupuk untuk dikasih TPL sama masyarakat. Berarti TPL tidak ada, sebenarnya faktanya di lapangan seperti itu ya. Atau punya amanginan aja yang nggak diambil TPL, kalau masyarakat lagi diambil. enggak. Jadi Adapun yang diambil katanya ya mungkin ya dikasih mereka. Cabut TPL tidak ada, kita periksa ya. berarti nggak ada TPL memusnahkan kemenyan di desa Semakannya. Iya, nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ini kalau pencaharian dari kemenyan ini bisa nggak dipanen itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa itu kemenyan? Nah, Apa namanya, kalau kemenyan ini berjangka. Iya, nggak terus musim manigi namanya. Ada yang musim manigi, ada yang musim kedua gitu. Kalau musim manigi ada yang banyak kemenyannya ya sampai ada yang setengah tahun. Ya kalau yang sedikit ya yang 1 bulan. Tapi yang apanya kemenyan ini sekarang udah kurang getahnya apa? karena memang sudah tua. Iya udah tua. Ya kalau banyak juga kemenyannya, banyak juga hasilnya ini. Oke. Iya. Nah, kalau 1 hektar itu bisa nggak kira-kira sekali panen itu berapa kilo? 1 hektar. Sekarang ini nggak bisa ditebak, namanya juga alam. Seperti nyakit mujizat lah Pak. Iya, kalau kita nasib dikasih Tuhan bisa kita 10 kilo lah. Kenapa bisa nasib? Maksudnya seperti apa? Kalau yang normal lagi, jangan yang terlalu tua lah. Saya punya pengalaman. Berapa kilo? Enggak, maksudnya gini, kan masyarakat ini kan kalau kemenyan itu kan dibikin vakum. Apalagi kira-kira? Obat. Nah, jadi ini kan masyarakat kota sebenarnya yang memakai. Maksud saya gini, ini cerita dulu sedikit ke pemirsa kita ini, ya kan? Ternyata kemenyan itu panennya sekali setahun, makanya mahal, ya kan? Nah, yang 1 hektar, oke, siapa yang bisa menceritakan itu? Kalau 1 hektar kemenyan bisa berapa kilo hasilnya 1 bulan? Yang normal, jangan yang tua lah, yang normal. Amang lah. Kalau 1 hektar gimana? Kemenyan ini gini Pak. Oke, cerita seperti apa lah? Kita nggak bisa prediksi. Kenapa bisa kita? Apa yang mempengaruhi? Kayak yang dibilang Ibu tadi tergantung nasib kita juga. Kenapa bisa? Kan dia tuh. Iya. Apa yang mempengaruhi? Ya, Maksudnya kadang cerita tahun ini segini, tahun depan bisa banyak. Gitu, enggak Menentu. nggak menentu. menentu. Ya kira-kira apa yang kira-kira kan bisa. Ya yang pertamanya udah jelas karena faktor umurnya lah Pak. Umur. Batang kemenyan itu sudah tua. Oke. Rata-rata umur 50 tahun ke atas sudah semua. Berarti sudah lama tidak Sudah lama. menanam Iya. kemenyan ya. Jadi rata-rata sudah di atas 50-an lah. Jangan-jangan kenapa punah karena sudah tua, tidak ada yang menanam beberapa puluh tahun yang lalu.
Mungkin itulah Pak. Jadi sebenarnya nggak ada yang memusnahkan ya. Jadi masyarakat yang tidak menanam kembali. Iya. Oh, jadi ini kan sebenarnya kan opininya lain kan, dikiranya apa namanya orang sengaja seperti PPL ya kan, karena dia beli lahannya otomatis sudah ada lagi lahan untuk tanaman kayu minyak. Sebenarnya karena tua ya. Kalau batang kemanjanya itu masih tetap di situ Pak, cuma getahnya tidak. Getahnya sudah tidak ada karena sudah terlalu tua. Maka perlu sebenarnya hanya langkahnya untuk menanam balik. Remaja. Iya. Berapa tahun sih dia bisa panen? 15 tahun lah Pak. Oke, 15 tahun ya. Berarti karena sudah tua, 15 tahun ini. Ya kan karena terlalu lama panennya, makanya masyarakat malas. Malas untuk menanam. Mending nanam jagung cepat panen. Jadi masalahnya di situ sebenarnya. Oke, tahun kemarin kan udah ada peremajaan itu. Iya. Yang kemarin itu kira-kira berapa hektar yang ditanam balik lagi oleh KPA? Kalau di total contohnya Amang berapa, ini berapa banyak ya kan? Tahun 2020 itu kami 100 batang per anggota. Kali berapa orang? 200 per orang. 4.000 batang lah kemarin itu Pak. Batang. Bantuan dari perusahaan. Itu 200 batang itu kira-kira untuk berapa hektar? Hektar lah. 1 hektar lah. Rata-rata hektar ya. Rata-rata hektar kalau 200 batang ya. Iya. Berarti kalau sekitar 20 hektar kemarin berarti peremajaan ya. Iya. 20 hektar. 20 hektar. Terus itu apa yang diberikan TPL? Perawatannya Pak. Perawatan biayanya Nah, di pupuk atau diberikan oleh TPL pupuknya ke masyarakat. anggota PH. Terus selain itu bibitnya saya dengar mesti yang nanam masyarakat itu dibayar TPL dulu. Dibeli istilahnya ya. Iya. Dibeli lalu dibagikan lagi ke masyarakat. Itu kalau boleh tahu berapa per bibit lah anggarannya. Waktu itu satu bibit itu 15.000. 15.000. Jadi masyarakat contohnya Amang lah 200 pokok. Jadi Saya terima 2.500.000. Amang yang nanam sendiri, Iya. tapi terimanya 2.500.000. 2.500.000. Hasilnya nanti buat masyarakat juga, buat kita juga. Tambah lagi pupuk. Iya, tambah pupuk lagi. Enak juga ya. Kita yang bikin bibitnya, malah untuk kita bibitnya, Iya. tapi dibayar oleh perusahaan. Ya kenapa masih dibilang orang TPL itu tidak membantu ekonomi masyarakat? Ya itu kan ya omongan tidak bertanggung jawab sebenarnya. Yang menyaksikan kan KTH juga sebenarnya yang merasakan. Iya. Sekarang kelompok kita di sana ada Kelompok tani hutan itu 30. Oke, cerita dulu sedikit. Kelompok tani hutan ini sebenarnya yang bina. Sebenarnya kan ini kan kelompok tani hutan seharusnya kan kehutanan, di bawah kehutanan. Iya. Di bawah kehutanan bermitra sama KPH, artinya disupport oleh KPH. Iya. Sebenarnya KPH ini di bawah kehutanan. Sebenarnya siapa aja bisa bikin KPH. bisa. Semua masyarakat. Contohnya di desa Simataniari ini, tadi ada 100-an. Iya. Artinya bisa bikin KPH sampai 3 KPH. Cuma yang nggak aktif, karena nggak mau aja sebenarnya. Iya, nggak mau aja. Ini di bawah kehutanan, bukan di bawah TPL. Tapi KPH ini ya kerjasama lah dengan TPL ya. Karena kebetulan bertetangga dengan konsesi mereka. Iya, naungan kehutanan. Iya. Amang udah lama juga tinggal di situ, lama di situ juga kan? Iya. Oke. Amang, sebelum TPL ada konsesi di situ masih ingat nggak? Kira-kira seperti apa di sini?
Masih ingat nggak? Sebenarnya Coba dulu dihilangkan TPL karena ini kan seperti bawa masalahnya di pikiran orang gitu. Nah, itu seperti apa dulu kehidupan masyarakat? ya kalau kehidupan masyarakat yang dulu memang agak beda hidup sekarang. Kenapa? Ya. Soalnya sudah sekarang ini kan sudah daerah maju. Ya. Nah, itulah satu ya. Ya. Kalau dulu kan kalau masih polos lah orang tua dulu. Tapi kalau mata pencarian ya sebenarnya sama. Hampir sama. Sama. Tetap mengandalkan Kemenyan Oke. sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke. Kita kan ada gambaran itu. Nah. Sebelum datang TPL, lalu sesudah datang TPL. Sesudah datang TPL ini kan banyak nih cerita-cerita di luar nih. Memiskinkan masyarakat sekitar. Jadi terganggu pendapatan masyarakat. Nah, ini harus dijawab, betul nggak ini terganggu pendapatan satu-satu lah dulu, Inang lah dulu ya. Terganggu nggak pendapatan Inang? Nanti lah dulu cerita berdua. Terganggu nggak pendapatan Inang sejak datang TPL itu? Gini Pak, sejak datang TPL mata pencarian kan kita tidak terganggu. Tidak terganggu kan? Iya, tidak terganggu. Artinya lahan-lahan Inang itu yang biasanya kebun atau sawah itu bisa dikerjakan seperti biasa. Iya Pak, bisa Pak. Bisa. Kalau Inang gimana? Terganggu nggak? Enggak. Biasa seperti yang dikatakan ini, ya biasa aja. Biasa aja ya. Iya. Kalau Amang? Kalau saya memang sebagai masyarakat semuanya orang terganggu. Hah? Enggak terganggu. Nggak terganggu ya? Malah sebaliknya. Sebaliknya ya. Nah, sebaliknya itu kita bicarakan lagi apa yang kira-kira dilakukan ya. Kalau Amang sendiri terganggu? Saya tidak. Tidak ya. Inang sama ini kan sama Amang ya. Nggak terganggu kan ya ini? Tidak terganggu. Terus sebelum kita ke bantuan-bantuan itu, sebenarnya apa? Kalau yang Amang lihat gitu ya, apa yang bikin orang-orang ini seperti merasa terganggu, seperti merasa, karena ini kan pengakuan nggak terganggu. Apa yang membuat mereka sebenarnya seperti merasa terganggu gitu loh dengan keberadaan TPL? Apakah betul-betul terganggu mereka? Apakah hanya isu atau ada yang jangan-jangan ada yang provokasi doang? Nah, dari mana ini? Kalau saya yang ngalamin kan, Ya. supaya orang tanggapannya mengganggu PPL karena kas PPL diprovokatorin kayak kami dulu. Oke. Oh, nanti kalau kamu bermitra sama TPL haruslah semua sampai tiang rumah kami ini dia di TPL ini semua. Gitu-gitu kas PPL sama kami. Itu dari dulu. Iya dari dulu. Makanya orang itu ketakutan bermitra sama TPL. Oke. Itu kan disebut seperti itu ya. Iya. Ada nggak yang terbukti habis sampai sekarang contohnya taruhannya? Kami lihat, kami tengok orang-orang juga di luar sana bermitra sama TPL nggak pernah direbut tanah orang. Jadi paling mau sama mau. Kalau dijual orang ya dibeli, kalau enggak dipaksa TPL. Gitu. Jadi ketakutan orang itu dengar berita begitu. Nanti semua sama gamis pisan kamu itu diambil TPL nanti sama tiang rumah kamu itu. Pura-pura baik TPL itu supaya bisa kan dikuasai lahan kamu. Gitu-gitu. Dari itu cerita dulu ya. Maksudnya dari dulu kan. Sampai sekarang. Jadi nggak ada ketakutan buktinya. Yang lain-lain. yang lain-lain gitu. Jadi ya, seperti ada karena provokasi. Iya. Kalau sekarang masih ada cerita-cerita itu jangan karena mereka cemburu nggak dapat bantuan kan? Nah, karena udah terlanjur begitu orang itu malu jadi bermitra, jadi kumpul sama kami. Gitu. Jadi sebenarnya itu apanya ya pembicaraan seperti itu yang membuat masyarakat datang ke provokator. Orang itu percaya. Oh, kami juga percaya dulu 10 tahun kami sama KSPM. Kami di rumah saya orang itu minat tiap datang. Jadi diprovokatori lah kita terpengaruh gitu.
di masyarakat sendiri sampai terjadi nggak kalau di desa Simatanyar itu seperti ada konflik sesama masyarakat karena isu-isu tadi atau yang lain tentang gara-gara TPL contohnya, ada nggak sampai berantem contohnya ini di desa Simatanyar warga? Sebenarnya tidak ada. Ya istilahnya ada pun sekarang ini masyarakat tolak belakang sedikit karena kedatangan SPPM aja lah kampung saya sendiri. Nah, soalnya SPPM ini maksudnya jangan bermitra masyarakat itu sama TPL. Iya. Padahal TPL ini kita sudah pelajari sebenarnya tujuan baik sebenarnya. Sampai sekarang ini masih ingin membantu masyarakat TPL. Gangguan tidak ada, diganggu juga nggak ada. Sesama masyarakat? Masyarakat sebenarnya tidak ada. Jadi oke-oke aja? Oke aja. Tidak ada masalah sesama Tidak ada masyarakat yang aktif di KTH Iya. ataupun yang tidak. Enggak. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti ini hanya berita-berita doang seperti Berita-berita panas. bohong aja sebenarnya ini. Makanya selaku saya penasihat KTH, Iya. kalau ada berita-berita kayak gitu, sebenarnya makanya saya bingungnya kayak gimana. Sebenarnya ini berita bohong semua. Kalau menurut saya. Iya. Tapi yang lebih jelas ya ibu-ibu aja kita ditanya lah. Yang lebih jelas ibu-ibu. Oke. Benar atau tidak? Iya, iya. Kira-kira ini kan aktif ini di KTH. Terus apa namanya tanggapan teman-teman inang-inang yang lain masyarakat yang tidak aktif? Gimana? Bagus nggak hubungan Iya bagus. kalian? Iya bagus Pak. Sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi kalau mereka contohnya tahu inang aktif di KTH, nggak jadi ada permasalahan. Nggak ada. Cuman orang bilang orang itu aja yang bilang ya banyak-banyak lah terima klien dan itu. Sebenarnya seperti yang dibilang Inang ini tadi sebenarnya karena barunya mereka ikut gabung. Kalau enggak ya berarti diajak aja lah. Kalau memang hanya karena balu, kan kita kan tujuannya bermasyarakat itu kan untuk adu maju ya. Apa yang udah dilakukan ini? Yang sedang dibantu oleh TPL masyarakat KTH Simatanyari, yang pertama adalah cabai. Ya, dikasih mulsa, dikasih Pupuk. TPL juga pupuk, dikasih lagi komposnya, dikasih dulu bibitnya dan obat-obatan cabai, Pak. Semua itu dari PT TPL, Pak. mulai dari bibit sampai Iya, panen dari berarti bibit dikasih. sampai panen dikasih, Pak. Obatnya lengkap, pupuknya sama komposnya dikasih itu Bapak TPL itu, Pak. Jadi hasilnya? Hasilnya untuk kami juga, Pak, untuk masyarakat. Nah, kan? Iya, Kita- Pak, enak, Pak. dikasih Iya. bantuan Dikasih hampir semua ya, mulai dari pupuk, bibit, obat-obatan, mulsa juga, Lusa juga, Pak, sampai dikasih. panen berarti di Panen juga, hasilnya juga dikasih untuk masyarakat, Pak. Iya. apa lagi? Kemenyan. Kemenyan juga itu dikasih oleh perusahaan PT TPL, Pak. Kemenyan dikasih bibitnya 200 batang per rumah tangga, Pak. Dikasih juga dan pupuknya, Pak. Baru dibayar juga itu untuk menanam Tenaga kerja. pohon kemenyan, Pak. Iya, Pak. Jadi sebenarnya Inang yang nanam, Iya, tapi Pak. dibayar hari-hari apa Dibayar ya? juga. Apa namanya? Hari-harinya, Ya, hari-harinya. Hari-hari. Hari-hari. gaji hariannya dibayar. Iya. Padahal untuk Inang itu Iya. kebun Inang, Kebunnya pun itu kebun ibu lah. iya, Itu. orang tua kan? Iya. Kan harusnya ini yang bayar untuk kok malah TPL? Ya itulah, Pak, enaknya lebih keras sama TPL, Pak. Jadi itu bantuannya dalam bentuk itu ya. Hampir sama dilakukan Sama. Inang juga. Iya sama juga. Rencana kopi kapan ini dibantu? Penanaman kopi rencana tahun ini, Pak. Tahun ini. Itu direncanakan berapa banyak? Apa luasnya? Apa jumlah Eh, tanaman kopinya? 100 batang per Kakak. Kakak. per anggota. Terus nanti yang dibantu TPL apa aja? Bibitnya aja? Bibit sama pupuk. Bibit Iya. sama pupuk ya.
yang lain ada nggak kira-kira program tahun ini? Terus kemarin itu penimbunan tanah longsor, gorong-gorong rusak Ya, rusak berbentuk. Di desa itu? di desa. Jadi untuk tahun ini rencana mau perbaikan gorong-gorong ataupun jembatan untuk tahun ini Dari TPL? dari TPL. Rencananya begitu ya? Iya, untuk tahun ini. Jadi kalau jembatan kan sebenarnya kan bukan hanya KTA yang dapat apanya? Iya. Manfaatnya. Cara umum lah Masyarakat umum lah Pak. Semua bisa memakai kan? Semua pakai. Semua pakai. Ini kan banyak ini apa namanya yang kita bicarakan tentang bantuan desa Simatanyari. Apa pesan masyarakat desa Simatanyari untuk menanggapi isu-isu katakanlah yang tidak benar di masyarakat agar masyarakat tidak mengkonsumsi hoax lah atau berita-berita yang tidak benar di lapangan. Siapa yang bicara dulu? Apa harapannya lah ke masyarakat umum bukan hanya desa Simatanyari? Jadi baik, selaku saya masyarakat dari desa Simatanyari, ini himbauan ini sebenarnya untuk masyarakat. Iya. Janganlah diprovokasi orang lain. Oke lah, kita bersatu lah. Kita lebih baik bermitra sama perusahaan, ada untungnya, daripada di provokatori orang lain tidak ada artinya, tidak ada untungnya. Pokoknya ayolah kita bergabung, bersatu. Mau bermitra sama perusahaan ada untungnya. Sudah kami rasakan sampai sekarang ini, bantuan ini dari TPL luar biasa daripada di provokatori orang lain. Seperti saya sendirilah, saya sudah sering ini saya bicarakan ini di media juga di mana. Soalnya waktu saya bergabung sama Kas PPM ini pertama-tama baik, tapi belakangan ini saya lihat makanya saya tinggalin. Jadi saya pelajari semua, Kas PPM ini maunya tidak perlu berdamai masyarakat sama perusahaan. Dulu saya di desa Simatanyari atau di Dusun Pergamanan Bintang Maria, saya selaku ketua komunitas Pergamanan Bintang Maria. Saya tetap berjuang mempertahankan tanah adat. Ya mungkin sampai sekarang ini juga tetap kita sama-sama mempertahankan tanah adat itu. Kalau milik kita ya memang milik kita lah. Tapi kalau milik orang lain nggak usah diributin. Kedua, ini pesan saya juga ini, terutama yang ini Kas PPM masyarakat yang jadi bikin rusak sekarang ini. Soalnya saya alami. Jangan sampai berulang-ulang lagi lah persoalan lah. Ayolah kita bergabung aja, berteman, itulah lebih baik. Satu contoh, bisa kita bandingkan anggota KTH sama tidak anggota KTH. Tanah siapa yang lebih luas? Kemenyan siapa yang lebih luas? KTH juga kalau memang diganggu kemenyannya, kita juga keberatan. Kenapa di luar KTH keberatan sampai sekarang? Padahal tidak diganggu. Saya saksikan sendiri. Tidak pernah diganggu TPL, Kemenyan, Desa Simatanyari atau Dusun Pergamanan Bintang Maria. Tidak pernah. Makanya kemarin itu ada statement-statement dari mereka itu yang kurang baik. Saya siap istilahnya memperjuangkan tanah kita masing-masing, atau ke jalur hukum juga saya berani. Mana buktinya yang dirusak TPL? Saya berani menyaksikan. Makanya saya gembala, saya selaku masyarakat di sana, jangan kita di otak-atik orang lain. Kita bersatulah. Kita juga udah dewasa. Untuk apa kita ribut? Oke, mau bergabunglah. Saya sendiri sudah pernah dari situ selaku ketua komunitas dulu. Penyelesaian konflik antara masyarakat itu TPL sudah ada tahun 2018 di Hotel Sartika Medan. Bisa saya buktikan. Kas PPM juga bisa di situ ikut juga menandatangani. Kenapa itu tidak diakui? Sadar masyarakat, sadar. Sebenarnya pengumuman sudah ada sebenarnya bahwa Kas PPM ini sudah dibuat. Sudah. Indra Nababan itu pendiri Kas PPM dulu.
Pernyataannya juga sekarang Indra Nababan juga sudah ada pengumumannya. Kenapa tidak sadar masyarakat itu? Siapa yang lebih untung? KTH atau di luar KTH? KTH minta bantuan terus hampir tiap tahun. Apa aja yang diminta masyarakat? Bahkan dibantu juga secara umum. Mau dibantu juga jembatan kemarin, masyarakat tidak berterima. Padahal itu secara umum, bukan untuk KTH dibangun TPL, bukan dibantu. Di luar KTH juga dibantu, secara umum juga dibantu. Kenapa tidak berterima? Nanti kita rugi sendirilah, okelah kita bergabung lah. KTH ini juga punya lahan, punya kemenyan. Kalau diganggu memang kami juga ikut keberatan. Cuman bukan kalian aja yang keberatan. Makanya janganlah, tinggalkanlah SPPM ini. Kalau menurut saya, sadar masyarakat ini. Jangan kita diotak-atik. Jangan kita sampai ribut. Jangan kita sampai bikin masalah. Sadar kita, sebenarnya kita sudah pernah di jalur hukum. Kenapa? Masyarakat sendiri, ponakan saya sendiri, berani dulu saya jual hutan. Itulah permainan KSPM. Kenapa? Supaya ribut. Kenyataannya kan ribut sampai sekarang. Nah, padahal persoalan ini belum selesai. Benar, belum selesai nih. Kalau masih bikin sebenarnya sekarang ke jalur hukum bisa. Soalnya persoalan itu belum selesai. Cuma saya tinggal menunggu aja. Adalah kesadaran masyarakat itu atau tidak yang didampingi KSPM. Itu aja. Kedua, yang didampingi KSPM masyarakat sama yang tidak didampingi atau KTH. Boleh kita bandingkan. Lahan siapa yang paling banyak? Kemenyan siapa yang paling banyak? Ya mungkin oke lah, biti-biti lah sama-sama. Ya kami juga kalau keberatan diganggu KTH lahannya, mungkin kami juga keberatan. Itu pasti. Makanya saya bilang sama masyarakat yang didampingi KSPPM, sadarlah. Apalagi kalian itu kan masih ada yang ponakan, masih famili. Kenapa kita ribut? Kalau kurang mengerti, belajar sama orang pinter lah. Kalau itu menurut saya. Jangan kita sampai diributin aja. Itulah permintaan saya. Sampai sekarang masih ada nggak permasalahan tanah di sana? Jadi bukan dengan TPL, jadi antara katakanlah antara masyarakat. Nggak ada. Jadi nggak ada permasalahan tanah di sana. Sebenarnya tidak ada. Pak, ini biar viral ya, biar ketahuan sama semua. Ini dusun perkamanan Pintambaria. Saya bikin dulu petanya secara singkat. Ini kemenyan dusun perkamanan Pintambaria. Ini kemenyan desa orang lain. Tapi masih berani masyarakat perkamanan Pintambaria kemenyan itu dirusak TPL. Mana buktinya? Masa dilakai kemenyan orang lain? TPL-nya di sini. Iya, TPL di sini. Oh. Ini desa perkamanan dusun perkamanan Pintambaria. Ini kemenyannya, kebun kami. Ini kebun desa orang lain. Ini TPL. Jadi yang mengatakan dirusak ini? Ya ini. Pintambaria ini. Pintambaria ini. Kalau yang memang lihat buktinya ada nggak dirusak? Nggak ada. Nggak ada. Saya sendiri sebagai saksi, katanya juga berani menyaksikan semua. Makanya kemarin saya bilang, ya kalau memang biar benar-benar murni, biar bersih, kita bikin ke jalur hukum aja, biar dibuktikan mana yang dirusak. Soalnya kita buktikan tidak ada. Ada jarak ya? Ada. Antara konsesi Iya, sama pergamanan lahan Pintambaria. Maria. Masih ada lahan dari KTH, ada lahan masyarakat Orang lain, desa orang lain tuh. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk ke sini. Iya, melangkah ke sini. Padahal di sini aman. Aman di sini. Aman di sini. Kan lucu Pak. Makanya saya nggak habis pikir, nggak masuk akal. Nah itulah, karena apa itu? Mungkin provokator terus. Nah, jadi artinya sebenarnya hak-hak mereka ini nggak ada terganggu. Nggak ada terganggu. Sedangkan yang di sini nggak terganggu. Nggak terganggu. Di sini pun nggak terganggu. Nggak terganggu. Di mana-mana juga nggak terganggu. Nggak terganggu. Ya. Tapi di berita itu ya, luar biasa.
Yang paling lucu lagi Pak, ya ini harus benar-benar ini dampingan kas PPM ini masih berapa orang ini PNS yang tidak punya lahan, orang luar. Kenapa dia ikut-ikutan dia? Padahal dia guru. Ya kalau guru lah ya, kalau bisa ya mendiri lah ya, jangan ikut-ikutan jadi politik. Jadi maksudnya yang binaan KSPPM sekarang Iya, dia PNS dia. PNS tapi bukan orang Sematanya. Bukan, cuma tinggal di situ aja. Lahannya tidak ada. Lahan nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah itu lucunya di situ. Yang diperjuangkan mana? Apa yang diperjuangkan? Apa yang dituntut? Sedangkan dia aja nggak punya lahan. Nggak punya lahan. Nggak punya lahan. Saya aja punya lahan berapa hektar. Saya nggak keberatan. Kenapa? Tidak diganggu. Sebenarnya dari segi masyarakat adatnya nggak pas dia mewakili. Nggak pas sebenarnya. Makanya ya dinas pendidikan ya mengertilah ya. Tolong ini dinasihatin ini anak buahnya. Guru apa itu? Guru SD. Bahkan sama Pak Bupati, Pak Dosmer lah, nasihatin anak buahnya. Iya benar. Iya. Ini ikut-ikutan. Disampaikan nanti. Ya nanti sampaikan aja. Lereng piledeng ni baru diundang. Nah, bahkan anak saya yang dikerjakan. Nah, tapi masih ikut-ikutan ini politiknya yang bikin rusak. Nah itu Jadi sebenarnya udah ketemu permasalahannya. Iya. Jadi di desa sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Baik itu masalah tanah maupun antar hubungan masyarakat. Sebenarnya nggak ada problem yang besar ya. Nggak ada sebenarnya. Kalaupun ada ya biasa lah antar hubungan sosial kan pasti ada. Ya, saya ada Nasudum, Ya. kan tapi bukan karena TPN. Karena TPN bukan, itu mah perselisihan antar keluarga yang biasa. Artinya sangat jelas sebenarnya ya. Per Bintang Maria ini tadi pergamanan Bintang Maria itu pergamanan Bintang Maria ini pun sebenarnya nggak ada haknya yang terganggu. nggak ada, pun berusaha tidak ada. Yang punya lahan di sana pun masyarakatnya sebenarnya nggak ada juga yang terganggu. Nggak ada terganggu. Hubungan di desa itu Makanya juga sedang di desa Sematanyari juga bagus. Iya bagus. Akur, ya. Akur. Jadi hanya di luar yang dibangun opini seakan-akan ada masalah. Iya. Oke. Kita paham seperti apa itu pesannya kepada masyarakat. Nama saya Nyonya Hasiholan Lumpang Gaul dan Buru Hutagalung Ya. dari desa Sematanyari. Itulah alamat Bintang Maria. Ya. Ya, semenjak datang TPL dan semenjak kami ikut KTH kelompok tani tidak ada merugikan TPL, malahan membantu masyarakat desa Sematanyari dan sampai saat ini pencarian kami semakin meningkat karena udah dibantu TPL, udah dikasih bermacam-macam bantuan kepada masyarakat KTH kelompok Marsada. Kami meminta kepada Bapak biar TPL semakin jaya dan bersemangat bekerja dan sukses di kemudian hari. Itulah pesan kami. Nama saya Roma Sihotang, Nyonya Tiupan Munte. Pesan saya memang anggota baru, tapi saya melihat orang yang anggota lama KTH sangat menguntungkan. Makanya kami sekeluarga ikut karena saya lihat ada keuntungannya. Saya juga ingin menerima bantuan itu dari TPL. Dan juga ingin sama seperti itulah, sama seperti mereka, bantuan yang banyak. Mudah-mudahan nanti di program Kopi nanti selanjutnya tambah lancar lah, tambah banyak nanti bantuan dari TPL. Amin. Semoga TPL semakin jaya dan sukses selalu. Nama saya Posmen Purba, masyarakat desa Sematanyari. Semenjak TPL datang di desa Sematanyari, lahan saya tidak ada yang diambil atau diserobot. Malah saya sebagai warga Sematanyari banyak dibantu dalam bertani, dikasih pupuk, obat-obatan, semualah kelengkapan dalam bertani. Kalau ada yang bilang tanah
di desa Sematanyar diambil TPL itu yang enggak benar itu. Malah harapan saya tahun kedepannya TPL memberi bantuan kepada kami sebagai masyarakat Sematanyari dalam ilmu, dalam bertani gitu. Terima kasih kepada TPL, semoga TPL semakin jaya. Nama saya Manahan Purba, saya selaku sekretaris di KTH Marsada Bintang Maria Pakamana. Menurut saya, sebelum kami membentuk KTH, kami tidak punya masalah dengan perusahaan. Justru malah ekonomi kami biasa-biasa saja. Tapi setelah kami bergabung membentuk kelompok tani hutan bermitra dengan TPL, kami merasa ekonomi kami meningkat karena di bidang pertanian kami dibantu semenjak tahun 2018 sampai sekarang. Perusahaan sudah banyak membantu kami, membantu di bidang pertanian termasuk perbaikan jalan. Kami dibantu. Jadi kalau menurut saya sampai sekarang tidak ada masalah dengan perusahaan antara masyarakat dengan perusahaan. Kami baik-baik aja. Kami tidak tahu ya di mana yang dibilang yang bentrok itu. Hubungan masyarakat katanya rusak. Kami tidak. Kami di desa baik-baik aja sama-sama masyarakat. Harapan kami kepada perusahaan ya semakin diperhatikanlah desa kami, Pak. Terima kasih.